Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak? Oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi, dua contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Ya, masih ada ya? Iya, kita perbandingkan jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul ya. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik itu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya. Terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain. Yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bu Fitri mengenai masalah akun Kaskus Fufufafa yang diduga kuat itu adalah milik Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Dan bila mana kita melihat penyampaian-penyampaian tersebut, ada beberapa postingan-postingan dari akun tersebut yang tidak menyenangkan, yang kerap menyerang para pejabat negara. Prabowo Subianto juga diserang, dan sampai masalah pornografi dan lain sebagainya. Dan yang saya lihat dan yang saya dengar ada pernah netizen iseng ya mengirim uang ke akun GoPay kalau nggak salah, dan itu atas nama Gibran Raka Buming Raka. Jadi sehingga akun Kaskus tersebut diduga kuat itu adalah milik Gibran. Dan tadi disampaikan oleh Bu Fitri, bila mana itu benar, maka nanti kita akan laporkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu ke MPR agar Gibran nanti bisa dicopot sebagai
dari jabatannya selaku Wakil Presiden Republik Indonesia jika memang nanti digugat dan gugatannya diterima. Tapi menurut saya tidak segampang dan semudah itu ya. Perlu perjuangan keras untuk mewujudkannya. Dan saya coba melihat komentar dari teman-teman kita netizen ya, mungkin mereka ini bisa memberikan penyampaian ya dari teman-teman kita. Coba saya lihat dari Abdul Rasid Pasaribu. Terlepas saya pendukung 02, dari sisi objektif saya suka dengan Ferry Amsari dan Bivitri Susanti dengan narasi-narasi. Tapi kenapa harus berbagi panggung dengan Roy Suryo, downgrade Mas Mbak ya. Masih ada oposisi yang tulen, Rocky Gerung atau aktivis-aktivis lainnya, kenapa harus berbagi panggung dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Fufu Fafa bapaknya orang sakti, dia yang punya hukum di Indonesia. Betul kata Mbah Tejo, semua tergantung dengan siapa kamu berkumpul. Nah, banyak sekali komentar teman-teman kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ada dua akun yang diduga pemiliknya sama, yaitu Gibran. Ada akun Fufu Fafa dan catering-catering itu ya. Dan Rosurio pernah saya lihat memaparkan materi di suatu acara, ya mungkin di acara tersebut tadi pada cuplikan video yang kita lihat itu dokumen-dokumen pentingnya ada ya, ada hasil screenshot, ada postingan-postingan yang memang sangat disayangkan sekali, tidak ada etika sama sekali dan tidak punya moral sama sekali. Dan nanti saya akan coba upload pada video selanjutnya mengenai hal ini. Nanti mungkin langsung disampaikan oleh pakar-pakarnya gitu ya. Nanti saya akan upload pada video selanjutnya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya. Dan saya di sini hanya membaca komentar saja terlebih dahulu. Nanti akan saya upload selanjutnya saja untuk kita saksikan bersama ya. Kemudian orang-orangnya ini aja, tapi cerita-cerita yang selalu dibuat mengarah ke Jokowi aja. Apakah mereka penulis skenario karena sangat kreatif sekali? Ngikini yang bayari, siapa yang betul-betul bertanya. Biarin aja ntar hilang sendiri, itu kalimat bapaknya Gibran alias Mulyono. Ya. Hebat juga ya Kang Samsul, sampai-sampai tokoh-tokoh yang katanya tokoh nasional masih saja sibuk membahasnya. Sementara dia enteng aja kesana kemari nggak peduli. Jadi kita memang sebetulnya bukan masalah apa gitu ya, tetapi setidaknya ada klarifikasi dari Mas Gibran misalnya, bahwa dia bukan pemilik akunnya dan mungkin bisa disampaikan secara terbuka di publik gitu ya. Dan saya belum melihat itu. Saya nggak tahu itu sudah ada, tapi mungkin saya belum menyaksikan dan belum melihatnya. Nanti jika memang sudah ada, nanti bisa teman-teman tag juga ya. Kemudian memang susah sekali berubah pandangan penilaian bahwa presiden tidak kebal hukum. Nah, ini tonton provokasi favorit banget nih. Kalau kata anak-anak Abah, cocok untuk SDM 58%. Kalau Said Didu ya bilang untuk AQ yang di bawah simpanse, top mantap is the best. Negara ini yang katanya slogan kuat menjaga budaya adat ketimuran sekarang udah berubah total. Rasa malu dan kejujuran sudah jadi barang murahan para elit politik dan elit pemerintah. Dan Bu Susanti itu aja dikupas, ternyata tidak ada dagingnya. Udah bapak kita lagi fokus nangkap tikus, jangan diganggu ya. Masalah wereng coklat itu ternakan Pak Mulyono, jadi percuma dilapor. Masih aja Fufu Fafa dibahas.
rugi berapa triliun sih negara ini karena si Fufu Fafa. Heran deh, yang dihina Prabowo kok mereka yang ribut. Nah, ini bukan masalah seperti itu menurut saya dari para pengamat politik ini, atau mungkin eh, politisi, atau mungkin orang-orang semacam Bung Ferry ya, selaku pengamat sekaligus analisa mungkin ya, bahwa mereka melihat bahwa tidak wajar ya orang yang melakukan postingan-postingan yang berisi hujatan, kebencian, provokator, sampai-sampai postingan mengenai pornografi dan menyerang tokoh-tokoh, menyerang artis-artis. Ya mungkin mereka merasa bahwa itu tidak layak sebagai pemimpin di negeri ini. Ya sehingga mereka ya bagaimanapun selaku warga negara ya mereka mungkin tidak mau pemimpinnya mereka tidak mau negara ini dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Ya bisa saja seperti itu, tetapi bagaimanapun mungkin pendapat yang berbeda pula dari teman-teman itu hal wajar menurut saya dan itu sah-sah saja. Tetapi terlepas daripada itu, ya jika memang benar maka nanti bisa digugat dan dibawakan ke Mahkamah Konstitusi atau mungkin ke Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Nanti bisa disidang, bisa kalau memang benar ya itu bisa dipidanakan gitu ya. Karena ini kan sudah semacam kasus yang sudah luar biasa sekali ya. Ada pornografi, ujaran kebencian, yang menyerang tokoh-tokoh tinggi di negeri ini, yaitu bisa kena hukum pidana menurut saya ya. Dan kalau Fufu Fafa bukan pejabat, pasti udah diusut habis-habisan. Dibiarkannya kasus Fufu Fafa itu adalah pengakuan tidak langsung bahwa Fufu Fafa sesuai dengan dugaan publik. Nah, begitulah hukum di Indonesia. Kalau sudah gerbong rejim mah selama masih berkuasa, yang salah bakal dilindungi. Fufu Fafa dia udah minta ke Wowo. Mbak, negara kita sudah rusak semenjak Jokowi jadi penguasa. Harusnya ada reformasi jilid 2, Mbak. Cuma mahasiswa zaman sekarang takut gak kayak tahun 98. Yang menuduh silakan membuktikan, bukan akun Gibran. Ngapain dia buktikan, buang-buang waktu aja ya. Biarkan dia bubarkan aparat hukum yang ada dalam bentuk aparat hukum baru yang merah putih tulen. Kenapa nyerah ke situ mulu ya? Gak sepakat gitu. Apa gak berani saya sama Pak Presiden? Nah, ini sebetulnya yang perlu kita luruskan bahwa sebetulnya kepada Prabowo, kepada Presiden Prabowo, kepada Gerindra sebetulnya gak ada masalah. Yang masalahnya adalah ada pada Jokowi dan Gibran. Itu yang saya lihat. Ya, itu yang saya lihat. Karena kalau kita melihat bukan tentang pada presiden terpilihnya dulu ya, bukan pada presiden terpilihnya, tetapi pada presiden aktif yang yang tidak netral ya, yang cawe-cawe kepada anaknya, yang melabrak konstitusi untuk diberikan karpet merah kepada anaknya. Dan bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi bisa meloloskan Gibran kalau Gibran bukan anak dari presiden? Nah, itu yang jadi problemnya ya. Jadi kemudian sehingga ya sampai-sampai diselidikilah bagaimana rekam jejak Gibran ini. Ya mungkin ketahuan ada salah satu akun yang diduga miliknya, yaitu akun Kaskus Fufu Fafa. Ya mungkin teman-teman juga ada pendapat lain, nanti silahkan sampaikan juga di komentar pada video ini. Ya saya minta maaf bila ada penyampaian ucapan yang salah. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai banjar-banjar politik. Saya masyarakat biasa dan saya percaya awam terkait hal ini, tetapi saya hanya memberikan informasi yang terjadi seputar perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.